Pengen nggak sih? Merasa lebih segar, lebih fokus, lebih seimbang gitu setiap hari. Nah, kita bakal kupas tuntas nih rahasia kebiasaan inti yang jadi kuncinya. Selamat datang di Hening Sejenak. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam ya, panduan soal kebiasaan sehat yang Anda bagikan ke kita. Tujuannya sih, nyaring intisari penting dari sumber-sumber tadi, biar gampang Anda terapkan buat, ya, kebugaran sama perkembangan diri. Ingat ya, ini bukan cuma soal fisik loh, tapi juga gimana kita bangun keseimbangan mental, emosional yang kuat gitu. Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar banget. Tidur. Tidur yang cukup dan berkualitas. Sumber-sumber Anda nyaranin paling nggak 7 jam lah ya buat orang dewasa. Tipsnya juga cukup praktis kok. Jauhin gadget sebelum tidur, terus bikin suasana kamar gelap, tenang, sejuk. Kedengarannya simpel banget ya. Simple, tapi dampaknya itu loh, luar biasa. Seringkali kita fokus sama apa yang kita lakuin pas bangun, padahal kualitas tidur ini yang nentuin mood kita, ketajaman mikir kita seharian. Ini bukan cuma soal ngilangin ngantuk aja, tapi bener-bener kayak riset penting gitu buat otak sama emosi. Kalau fondasi tidurnya aja nggak benar ya usaha lain jadi kurang maksimal kan? Wah iya juga ya. Menarik banget gimana tidur jadi kayak titik awalnya gitu. Nah, setelah fondasinya kuat nih, gimana soal bahan bakar kita? Maksudnya makanan, minuman gitu. Sumbernya kan nyebutin pentingnya nutrisi seimbang, terus minum air putih yang cukup. Ada catatan juga tuh soal ngurangin kafein atau alkohol kalau dirasa ngaruh ke perasaan. Betul, betul. Dan yang penting di sini tuh bukan soal diet ketat yang nyiksa ya, tapi lebih ke kesadaran milih aja apa yang kita masukin ke badan. Anggap aja kayak milih bensin berkualitas buat mesin tubuh sama pikiran kita, gitu. Tujuannya ya biar energinya seimbang, pikirannya jernih. Oke, dari bahan bakar, kita pindah ke aksi nih, olahraga teratur. Sumbernya kan bilang ya, manfaatnya tuh kerasa banget. Bahkan dari aktivitas fisik ringan tapi rutin. Contohnya, ya ampun cuma jalan kaki 30 menit tiap hari aja katanya udah bisa bikin mood lebih baik. Kurang stres, badan lebih fit. Nah, itu dia. Kalau kita lihat gambaran besarnya, olahraga itu kayak eh katup pelepas stres alami sekaligus nambah energi. Yang ditekankan sumbernya itu konsistensinya loh. Sekecil apapun aktivitasnya, gerakan ringan tapi rutin itu jauh lebih ngefek dibanding olahraga berat tapi cuma sesekali. Iya juga sih. Selain gerak aktif, sumbernya juga ngingetin pentingnya kita nyempetin waktu buat, ya sengaja santai gitu. Contohnya macam-macam ya, bisa meditasi, latihan napas dalam, peregangan ringan, atau ya sekedar nikmatin hobi aja, dengerin musik, baca buku, atau jalan-jalan di alam. Nah, ini di zaman sekarang tuh bukan lagi kemewahan loh, tapi udah jadi kebutuhan. Beneran, aktivitas relaksasi ini gunanya buat ngisi ulang baterai mental sama emosional kita. Tanpa itu, gampang banget kita ngerasa capek, kewalahan. Ngomongin soal nenangin pikiran, ada konsep lain juga nih yang disorot, mindfulness, atau kesadaran penuh gitu ya. Sumbernya ngejelasinnya sebagai upaya kita sadar sama momen sekarang, apa yang kita pikirin, rasain, alamin, tapi tanpa ngejudge, tanpa ngasih penilaian. Latihannya bisa lewat meditasi, atau pas lagi ngelakuin hal biasa kayak makan atau jalan kaki gitu. Nah, ini nih yang sering disamain sama relaksasi biasa. Padahal ada bedanya loh. Kalau relaksasi tujuannya ya bikin tenang, nyaman. Sementara mindfulness tuh ngelatih kita buat hadir sepenuhnya, nerima apa adanya, bahkan pas lagi ada pikiran atau perasaan yang nggak enak. Jadi intinya membangun kesadaran yang nggak menghakimi, bukan sekedar nyari rasa nyaman sesaat, gitu bedanya. Oke, paham. Jadi, semua kebiasaan ini, tidur, nutrisi, olahraga, relaksasi, mindfulness, kalau kita lihat secara keseluruhan, gimana tuh? Semuanya itu bisa dibilang terangkum dalam satu konsep, perawatan diri atau self-care. Dan ini bukan cuma soal manjain diri sesekali ya, tapi lebih ke komitmen jangka panjang buat jaga kesehatan fisik sama mental lewat praktek-praktek tadi. Anggap aja kayak investasi buat diri sendiri, buat bangun ketahanan ngadepin hidup. Ini sistem pendukung yang Anda bangun buat diri Anda sendiri, gitu. Jelas banget ya. Ternyata kebiasaan-kebiasaan yang kelihatannya simpel ini kalau dijalanin konsisten, wah, kekuatannya gede banget. Kuncinya berarti ada di membangun rutinitas yang benar-benar dukung kita buat merasa lebih baik ya. Luar dalam lah pokoknya.
Iya, betul sekali. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Dari semua kebiasaan yang kita obrolin tadi, kira-kira langkah kecil mana sih yang paling pengen Anda coba terapin duluan dalam rutinitas harian Anda? Terima kasih banyak sudah menyimak Henning sejenak. Tapi ngomong-ngomong nih, kalau Anda udah nyimak sampai sejauh ini tapi kok belum follow atau subscribe atau kasih jempol juga, jangan-jangan Anda benci kami ya. Ya enggak lah ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.